siapa yang aktif, siapa yang, tetapi saya juga tidak, saya tetap menghargai yang hadir. Saya hargai kehadirannya karena memang adalah kewajiban kita. Ya. Karena nanti akan bergiliran, tidak hanya satu kali ini, mungkin dari kajian-kajian atau apa namanya pembahasan-pembahasan berikutnya semuanya, kalau bisa semuanya bisa terlibat begitu. Jadi hari ini saya serahkan kepada Katin untuk mengaturnya seperti apa, dan beri waktu saya kurang lebih nanti 5 menit untuk saya menutup mata kuliah pembahasan mata kuliah kita manajemen pelayanan publik nanti terakhir. Baik, saya akan serahkan, dibuka dulu mungkin oleh moderator atau host, istilahnya kalau di kampus kita host gitu ya, nanti menyampaikan apa saja yang harus kita persiapkan dalam rangka presentasi dari hasil makalah kita. Nah, mengenai waktunya, waktu presentasi berapa, nanti tanya jawab berapa waktunya dan sebagainya, saya serahkan kepada Katin. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman kita sekalian. Saya ingin mendapat sambutan jawaban dari semua teman-teman kita yang hadir, yang kurang lebih 16 atau 17 yang sudah hadir. Ya, baik. Saya akan menyapa dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa saja? Kedengaran 2 atau 3 saja? Kata-kata sudah 17, 12. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bu. Selamat pagi. Mana satu orang aja nih tadi yang menjawab. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, semangat, kita semangat. Saya juga jadi semangat jadinya ya. Baik, dengan hormat saya serahkan kepada Katin untuk memandu acara presentasi kita ini sampai selesai. Baik, saya silahkan kepada Purnawati selaku hari ini sebagai host, sebagai moderator. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Purnawati Pasule. Saya di sini sebagai moderator untuk presentasi kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai presentasi, saya akan membacakan susunan yang akan kita lalui bersama, yaitu mungkin pertama pemaparan materi, dan nanti selesai pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab, dan terakhir kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung ke pemaparan materi pertama. Untuk saudara Julius Ilham mungkin bisa memaparkan makalahnya pada pagi hari ini. Nanti ada saudara Dewi Arista Putri untuk share screen materi. Ya. Silakan. Baik. Sebelum perkenalkan diri dulu, nanti sementara Dewi akan persiapkan materi. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, pertama-tama yang saya hormati Ibu Ernawati sebagai dosen kita. Kemudian terima kasih waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya dari moderator untuk mempresentasikan materi yang sudah saya persiapkan. Sebelumnya Dewi bisa screen dulu. Ya, jadi perkenalkan Bu, nama saya Julius Ilham Christophorus Gio. Mungkin sambil menunggu materi saya juga mengenalkan diri. Saya mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Makamulu. Iya Bu, Kabupaten Makamulu.
Jadi ya sudah, oke. Oke, kita masuk pada pendahuluan sesuai dengan yang Ibu berikan, yaitu tidak terlalu banyak begitu kan, apa saja yang harus kami presentasikan. Jadi mengikut sudah apa yang telah di-share oleh Kak Ting tadi, itu juga yang saya kerjakan. Oke, kita masuk pada pendahuluan. Pada dasarnya tiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Dalam hal ini, manajemen pelayanan publik juga hal yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah sistem pemerintahan. Jika satu komponennya lemah, maka kinerja sistem akan menurun atau tidak optimal. Dengan perspektif atau dengan pandangan demikian, kinerja subsistem upaya pengoptimalan sistem pemerintahan akan sangat tergantung dengan kinerja subsistem lainnya, demikian pula sebaliknya. Peningkatan kinerja subsistem upaya pengoptimalan sistem pemerintahan tidak akan banyak manfaatnya jika kinerja manajemen pelayanan publik tidak ditingkatkan Mengingat saat ini juga, khususnya di negara kita, pandemi COVID-19 telah menjadi salah satu masalah bagi manajemen pelayanan publik di Indonesia, di mana dapat kita saksikan dan dapat teman-teman saksikan juga, di mana manajemen pelayanan publik yang biasanya dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka harus digantikan secara virtual akibat penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat di Indonesia. Kita teman-teman dapat lihat juga bagaimana pelayanan sekarang itu secara online, tidak hanya melalui offline tapi online. Dan untuknya sekarang dengan adanya vaksin, jadi teman-teman atau masyarakat pada umumnya diperbolehkan atau harus masih juga berdasarkan prokes yang harus ditaati untuk dapat melangsungkan kegiatan di tempat umum. Kemudian lanjut, pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan baik di tingkat daerah maupun pusat dalam upaya mengoptimalkan pelayanan publik di tengah pandemi. Namun, hal tersebut dirasa kurang efektif karena banyak hal yang memang harus diselesaikan secara langsung atau virtual. Jadi, tidak hanya masyarakat ataupun awam, pemerintah juga merasa hal tersebut kurang efektif karena kebanyakan yang kita tahu, contohnya saya sendiri merasa kalau secara online kebanyakan orang itu masih banyak tidak usah ambil contoh jauh-jauh, kita kuliah saja. Kebanyakan teman-teman mungkin banyak yang masih kurang memahami tentang materi perkuliahan yang disampaikan dosen, karena penyampaian atau penyaluran materi tersebut berasal dari atau dilangsungkan secara online dan tidak offline. Dengan adanya pembatasan pelayanan publik menjadi sedikit berkurang benefit atau apa yang diterima atau yang diperoleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Akan tetapi, masyarakat tetap mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, dan masyarakat mempunyai peran dalam pengawasan terhadap pembatasan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di sini bagaimana pemerintah melangsungkan pelayanan publik secara online, tetapi masyarakat juga mempunyai peran penting dalam pengawasan dari pelayanan tersebut. Kemudian yang ke atas sedikit please. Kemudian dengan adanya pembatasan pelayanan publik menjadi sedikit kurang, ini sudah. Kemudian ini peran masyarakat sesuai dengan undang-undang. Jadi ada undang-undang yang mengatur tentang bagaimana masyarakat itu mengawasi jalannya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik tersebut atau pemerintah. Seperti yang diatur dalam undang-undang pasal 39 menjelaskan bahwa masyarakat seharusnya disertakan mulai dari penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi jalannya pelaksanaan pelayanan publik. Jadi ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Jadi masyarakat atau teman-teman mahasiswa mempunyai hak dalam
atau mempunyai peran dalam mengawasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kita. Oke, lanjut ke bawah. Dalam keadaan darurat dan mendesak saat ini yang dikarenakan penyebaran virus COVID-19 yang sangat cepat ini, masyarakat mungkin tidak dilibatkan dalam penyusunan standar atau mengikuti atau mengambil peran dalam menyusun pelayanan tersebut terkait dengan pembatasan pelayanan publik. Akan tetapi masyarakat masih mempunyai peran lainnya, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 3 bahwa masyarakat adalah sebagai pengawas eksternal atau pengawas dari luar. Kemudian pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik itu dapat dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal. Masyarakat yang merupakan pengawas eksternal dapat melakukan tugas pengawasannya dengan melalui laporan atau pengaduan. Akan tetapi masyarakat tidak bisa menilai atau melakukan pengawasan secara penuh. Jadi masyarakat itu punya peran penting untuk mengawasi maupun mengkritik apa kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah, tapi tidak bisa melakukan penilaian secara penuh. Jadi semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak bisa sepenuhnya masyarakat itu mengambil alih atau mengatur segala sesuatu yang telah disampaikan pemerintah. Mengkritik boleh, tetapi tidak bisa merubah segala sesuatu apa yang pemerintah telah sampaikan. Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ini dilakukan dengan memastikan apakah pembatasan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggaraan ini masih memiliki komponen-komponen dalam standar pelayanan sesuai dengan yang diatur pasal 21, serta masyarakat masih mendapatkan haknya sebagaimana yang diatur dalam pasal 18. Oke, next. Oke, kita masuk ke pembahasan atau materi. Cek, masih ada suaranya? Oke. Masih ada, Bu. Masih ada suaranya. Iya. Julius, lanjut. Lanjut, masuk ke pada materi. Jadi, apa yang dimaksud dengan manajemen pelayanan? Manajemen pelayanan merupakan proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana atau menyaluri atau bisa dikatakan menyampaikan rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas penyelenggaraan pelayanan demi tercapainya tujuan pelayanan manajemen pelayanan publik. Manajemen pelayanan publik juga dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan publik sebagai pemberian pelayanan prima pada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat, sehingga memenuhi asal pelayanan publik yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, memiliki kesamaan hak serta keseimbangan hak dan kewajiban. Di sisi lain, manajemen pelayanan publik juga berarti suatu proses perencanaan dan pengimplementasian serta mengarahkan atau mengkoordinasikan penyelesaian aktivitas-aktivitas pelayanan publik demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan publik yang telah diterapkan. Intinya, manajemen pelayanan publik itu adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang terorganisir atau terstruktur untuk demi kesejahteraan masyarakat pada intinya. Kemudian lanjut, apa saja manfaat pelayanan publik itu? Yang pertama, memberikan jaminan pada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, memberi fokus pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat, sehingga menjadi alat komunikasi antara pelanggan dengan penyedia pelayanan dalam upaya meningkatkan pelayanan untuk menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi alat monitoring atau pengawasan serta evaluasi kinerja pelayanan. Kemudian yang kedua, melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik. Perbaikan kinerja pelayanan publik mutlak harus dilakukan dikenakan dalam kehidupan bernegara. Pelayanan publik menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Yang selanjutnya, meningkatkan mutu pelayanan atau kualitas pelayanan tersebut. Adanya standar pelayanan dapat membantu unit-unit penyedia jasa pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pelanggannya. Dalam hal standar, pelayanan ini dapat terlihat dengan jelas dasar hukum, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya, serta proses pengaduan, sehingga petugas pelayanan memahami apa yang harus mereka lakukan dalam memberikan pelayanan tersebut. Itu tadi manfaat
dari manajemen dari pelayanan publik. Kemudian masuk pada kesimpulan, pemikiran mengenai hak asasi manusia sangatlah penting dalam pelayanan publik karena satu, tujuan pelayanan publik. Ketika pemerintah membuat pelayanan publik, disitulah pemerintah sesungguhnya sedang menanamkan nilai-nilai tertentu pada masyarakat, sebab setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Oleh sebab itu, setiap pelayanan publik hendaknya mengandung tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Konsep pelayanan publik secara sederhana dapat digambarkan sebagai pemberian pelayanan atau melayani keperluan orang untuk masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan keinginan masyarakat. Pada umumnya, untuk mencapai hal ini, diperlukan kualitas pelayanan sesuai harapan dari masyarakat, mengingat bahwa tujuan negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tujuan sehingga perlu adanya penerapan hak asasi manusia untuk mensejahterakan hidup rakyat. Kemudian, kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik merupakan tolak ukur untuk menentukan bagaimana kinerja layanan publik di suatu lembaga penyedia layanan publik. Kualitas dapat digunakan untuk menilai dan atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasi atau klasifikasi itu terpenuhi. Kemudian yang terakhir yaitu saran. Mengingat pelayanan publik di Indonesia masih adanya kekurangan, maka diharapkan perlu adanya evaluasi terhadap kinerja aparatur birokrasi serta infrastruktur dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat ditingkatkan. Untuk meningkatkan pelayanan publik di Indonesia, tidak hanya diharapkan peran internal atau dari pemerintah, tetapi harus adanya peran masyarakat, dan masyarakat juga perlu adanya peningkatan terhadap daya pikir yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyedia layanan tersebut, sehingga masyarakat itu sendiri memahami tentang kenegaraan serta mencintai serta menjaga kedamaian negara, terkhusus di negara kita yaitu Indonesia. Sekian dari saya, itu tadi materi saya. Atas waktu dan kesempatan telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Julius Ilham. Mengingatkan teman-teman kembali, nanti selesai presentasi mungkin ada sesi tanya jawab ya teman-teman. Dan teman-teman bisa materinya disingkat saja, nggak usah dibaca semua, mengingat waktu kita. Oke, selanjutnya mungkin di sini cewek ya. Mungkin saudara Mia, silakan presentasikan makalahnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mohon maaf, saya belum tidak bisa on cam karena laptop saya lagi error. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama, pendahuluan. Sesungguhnya manajemen publik berasal dari dua pengertian, yaitu manajemen dan pelayanan publik. Manajemen adalah proses mencapai hasil kegiatan orang lain. Cons dan O'Donnell 1980 menyatakan bahwa manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Solidin 2012 mendefinisikan manajemen sebagai suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi atau perusahaan, baik sumber daya manusia, human resource, kapital, modal, finansial kapital, material, land, natural resource, or raw materials.
maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau selanjutnya itu saya singkat saja langsung ke pembahasan. Yang pertama ada prinsip-prinsip manajemen pelayanan publik. Prinsip adalah suatu yang menjadi dasar dalam melakukan suatu kegiatan. Prinsip sama dengan azas atau dasar dan pola. Prinsip mendasari setiap tingkah laku. Prinsip mendasari setiap tingkah laku dan tindakan seseorang atau unit organisasi. Dengan demikian, prinsip manajemen pelayanan publik adalah asas atau dasar-dasar yang menjadi pedoman atau acuan dalam bertindak atau melakukan pekerjaan atau aktivitas tertentu. Berikut ada beberapa prinsipnya, yaitu 1. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. 2. Menyelenggarakan yang terpadu satu pintu. 3. Penggunaan teknologi informasi yang mendukung pelayanan masyarakat. 4. Transparansi. 5. Akuntabilitas. 6. Keadilan. 7. Efisiensi. 8. Efektivitas. Kemudian selanjutnya ada fungsi manajemen pelayanan publik, yaitu 1. Sebagai pelayanan publik, sehingga pemerintah sebagai pengelola tidak boleh berfokus pada profit saja, tetapi fokus utamanya melayani masyarakat. 2. Pemecah masalah, artinya pemerintahan harus menangani masalah sosial pada masyarakat dengan membuat peraturan dan kebijakan yang adil. Selanjutnya penutup. Kesimpulan dari pembahasan di atas, ditarik kesimpulan dari pengertian yang diajukan pada ahli, dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen adalah ilmu dan seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi sumber daya manusia dan sumber daya yang dilakukan melalui kegiatan orang lain untuk mencapai yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Purnawati. Iya, Bu. Selanjutnya seperti apa? Nianya terkeluar ya, Bu? Ya? Nianya terkeluar ya, Bu? Iya. Makanya kena. Gimana nih? Oke, kita lanjut aja. Kak, Bu. Jadi tanya jawabnya nanti ya, setelah selesai orang presentasi. Iya, Bu. Oh, baik. Lanjut. Oke, mungkin nianya terkeluar. Kita lanjut dulu ke Hafid. Saya persilakan Hafid untuk mempresentasikan makalahnya. Silakan. Permisi, Bu. Mohon maaf sebentar, saya mau login lewat laptop dulu, Bu. Baik, Nak. Baik. Biar Ya. bisa on cam. Kelihatannya cutting. Coba aktifkan. Videonya diaktifkan.
Kating. Kalau tadi Hafid masih ini enggak? Atau bisa dilanjutkan dengan yang lain, Kating? Baik Bu, mungkin Christina bisa menggantikannya langsung. Ya. Untuk materinya bisa langsung di screen oleh Dewi Arista Putri. Baik. Sambil nanti Hafid memperbaiki. Nanti diulang aja lagi Hafid. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Christina Natalia. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah memberikan waktunya bagi saya. Perkenalkan, nama saya Christina Natalia. Saya berasal dari Desa Yang Baru, Kecamatan Koreng, Kabupaten Kutai Timur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul "Apa yang Anda ketahui tentang manajemen pelayanan publik". Di sini bisa kita lihat di layar kita masing-masing. Ada perburuan. Manajemen pelayanan publik itu sendiri merupakan proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan pelayanan itu sendiri. Kita sebagai masyarakat pasti membutuhkan pelayanan yang mengarah ke arah yang lebih baik pastinya. Manajemen pelayanan publik sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan publik sebagai pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat, sehingga memenuhi asas pelayanan publik, yaitu transparan, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, memiliki kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang. Keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata warga masyarakatnya. Masyarakat sebagai pelanggan dari pelayanan publik memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja pelayanan publik yang profesional dan mempunyai rasa tanggung jawab. Selanjutnya ke bawah, Dewi, di bagian faktor-faktornya. Di sini saya ada mengambil 3 faktor yang mempengaruhi kualitas manajemen pelayanan publik. Mungkin saya sebutkan saja. Yang pertama, faktor organisasi, struktur organisasi. Kedua, faktor kemampuan aparatur atau pelayanan publik. Yang ketiga, faktor sistem pelayanan publik. Adapun tujuannya yaitu dari manajemen pelayanan publik, yaitu untuk mendorong tersusunnya standar pelayanan pada setiap unit pelayanan agar dapat berjalan dengan baik dan menyampaikan pelayanan yang berkualitas. Ke bagian penutup atau kesimpulannya di sini adalah manajemen pelayanan publik ialah manajemen yang mengatur dan mengendalikan proses layanan. Jadi manajemen pelayanan publik itu adalah sebuah proses bagi masyarakat yang dilayani oleh pemerintah. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Christina Nalia. Sebelum waktunya sudah mau habis untuk Zoom-nya. Nanti saya akan mengirim link baru untuk kita join lagi. Dan nanti setelah
kita masuk kembali, langsung Hafid langsung masuk untuk presentasi makalahnya. Sekian teman-teman. Langsung saja sudah ada Hafid. Gimana Hafid? Sudah bisa presentasi? Bisa. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi yang sudah saya buat. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan dan perhatian di era otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Recording in progress. tentang pelayanan publik. Undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik merupakan fungsi pemerintahan itu sendiri. Dalam tugas pokok, fungsinya pemerintahan yang baik adalah yang dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, meningkatkan kualitas ekonomi, sosial budaya, mengurangi angka kemiskinan, memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Negara berkewajiban melayani setiap warga dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat atas peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk mempertegas capaian pemerintahan yang baik. Langsung ke bawah aja deh. B. Manajemen pelayanan publik merupakan suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan publik. Gimana? Apakah cuma saya tidak ada suaranya? Habis keluar. Oke, tadi saudaranya belum selesai ya? Mungkin tadi tinggal kesimpulannya, silakan dilanjut aja dulu. Di mana Mia? Ya, Pur. Oke, saya lanjut. Ya kalau ada kesulitan nanti bisa saja kalau presentasinya kita alihkan boleh. Ya, Hafid, kalau memang sulit untuk kita lanjutkan presentasi mengenai slide ini, ya boleh saja melalui HP, boleh. Yang penting
tersampaikan, ya. Gimana, Kaping? Halo, Kaping. Bagaimana pendapat Kaping? Karena kelihatannya teman kita ini ada kesulitan dalam presentasi melalui slide ini. Boleh kalau dia alihkan ke HP atau kita cukupkan dulu, nanti kan bisa bagaimana? Kita ada berapa orang? Ada 4 ya, sudah berapa yang presentasi? Sudah 4 orang, Bu. Yang terakhir tadi Hafid ya? Iya, Bu. Mohon maaf Bu, tadi jaringan saya terputus Bu. Iya, nggak ada apa-apa ya, itu kalau ada kesulitan ya Pak. Bisa dilanjutkan? Bisa Bu. Ya, coba lanjutkan dulu. Cek konsep pelayanan publik. Pelayanan Ya. publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah diterapkan. Pada hakikatnya, pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang baik dan profesional. Pelayanan publik atau public service oleh birokrasi publik adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat, di samping sebagai abdi negara dengan maksud untuk mensejahterakan masyarakat. Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dan pemberian layanan aparatur pemerintah dengan ciri sebagai berikut. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran. Sederhana, mengandung arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat dan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Kejelasan dan kepastian atau transparan mengenai 1. Prosedur atau tata cara pelayanan, 2. Persyaratan pelayanan baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif, 3. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, 4. Rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya, dan 5. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan. Keterbukaan artinya prosedur atau tata cara persyaratan satuan kerja atau pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu atau tarif serta hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Efisiensi artinya 1. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan. 2. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dalam proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan, mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dan satuan kerja instansi pemerintah yang terkait. Ke bawah dia. Ya, stop. Secara agak ke atas sedikit. Stop. Secara teoristis sedikitnya ada 3 fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayanan masyarakat atau public service function, fungsi pembangunan development function, dan fungsi perlindungan protection function. Hal yang terpenting kemudian adalah sejauh mana pemerintah dapat mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa atau pelayanan yang ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip equity dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Artinya, pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Kesimpulan,
Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat tidak memberikan dananya dalam bentuk pajak, retribusi, dan pemungutan lainnya. Namun demikian, meskipun kewajiban pemberian pelayanan publik terletak pada pemerintah, pelayanan publik juga dapat diberikan kepada pihak swasta atau pihak ketiga, akan tetapi pemerintah harus memberikan regulasi, jaminan keamanan, kepastian hukum, dan lingkungan yang produktif. Sekian, terima kasih. Saya Hafiz Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk teman-teman sudah memaparkan materinya. Mungkin langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Saya mau konfirmasi ke Ibu dulu, apakah pertanyaan ini langsung ditujukan ke orang itu atau untuk semua Bu yang mau jawab? Ya. Baik. Sebaiknya itu pertanyaan itu ditujukan kepada yang mempresentasikan hasil tulisannya, makalahnya. Jadi langsung ditanyakan pada pemapar. Lalu kemudian sebelum bertanya nanti disebutkan namanya dulu, ya, sebutkan namanya siapa yang bertanya supaya mudah untuk mencatat atau menghimpun dalam laporan nanti kesimpulan oleh moderator kita hari ini, ya. Jadi sebutkan namanya dulu, tanyakan kepada yang bersangkutan, ya. Kemudian boleh yang lain memberikan tanggapan. Oh, saya ingin menambahkan bahwa pelayanan publik itu harus memenuhi beberapa syarat gitu. Syarat yang pertama ini, dua ini, tetapi yang ketiga sudah disebutkan oleh yang memaparkan tadi, yang membuat makalah tadi. Boleh memberikan tanggapan. Yang penting saya ingin melihat, kita ingin melihat sejauh mana partisipasi kita, pemahaman kita terhadap mata kuliah yang kita bahas hari ini, ya. Jangan takut salah, ya. Saya tidak ingin berbicara tentang itu salah, itu benar, tetapi saya ingin melihat sejauh mana, ya, sejauh mana, karena apa? Ya, nanti suatu saat Anda nanti kan sering menghadiri seminar-seminar, kan, ya. Saya senang sekali sudah ada tadi semacam slide lah, apa istilahnya saya tidak paham, tadi ditampilkan ini makalah saya, pendahuluannya ini dan sebagainya. Nah, ini seperti kita seminar itu, bagaimana seminar itu menyampaikan ringkasan proposalnya, ringkasan skripsinya seperti itu. Saya senang sekali saya melihat bahwa kita semua betul-betul ingin belajar. Ya, kita di dalam kelas ini, katakanlah saya termasuk saya juga ingin belajar, terus belajar. Jadi buat teman-teman kita, kalau tidak ada yang yang bertanya, saya mengharapkan nanti moderator tunjuk saja gitu. Jadi kalau dalam seminar itu pimpinan sedang menunjuk audiensnya siapa gitu, ya. Jadi Kating sebagai host, sebagai moderator punya kewenangan untuk menunjuk teman-teman kita, karena kalau tidak ada yang siapa yang bertanya, nggak ada yang mau bertanya, tapi kalau ini tunjuk aja, ya, gitu ya. Saya silahkan. Baik, terima kasih moderator. Ya, kita lihat lagi tadi, yang terakhir tadi Hafid sudah juga menyampaikan paparannya, ya. Julius juga tadi lah yang pertama nih, ya. Tinggalnya di mana Julius Ilham? Untuk sekarang saya di Samarinda, Bu, karena jaringan di kampung kami bermasalah, makanya kesini. Oh iya, di sini kos atau punya rumah sendiri? Kebetulan saya ngontrak, Bu.
Waduh, atau tinggal? yang ngontrak. Ya, ya, itu semuanya adalah satu pengorbanan ya, waktu yang diberikan oleh orang tua nih, ya kan? Dukungan orang tua masih ada ya, Ibu, Bapak? Puji Tuhan masih ada, Bu. Amin. Ya, baik. Jadi teman-teman kita, ya kita tidak lemah semangat, dan saya juga akan bertoleransi. Seandainya kata, wah nggak bisa Bu tampilkan ini, saya lewat HP saja. Ya, yang penting kita sudah melaksanakan tugas kita masing-masing dengan baik. Saya juga selalu berharap bahwa tugas saya sebagai pendamping mahasiswa juga mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya berikan. Ya, di ini adalah bagaimana kita belajar melatih diri nanti. Ya, suatu saat kita akan berdiri sebagai kandidat, berdiri sebagai seminaris, sudah tidak apalagi tidak grogi lagi, ya, tidak merasa takut. Ya, tidak dalam ini karena kita belajar, silakan. Yang salah tidak apa-apa. Tidak apa-apa salah, memang tempat kita belajar ya salah, betul itu ya, buat saya tidak bermasalah. Tapi bagaimana pemahaman kita, bagaimana kita mulai melatih diri. Suatu saat nanti Anda akan berdiri sebagai kandidat di depan para penguji. Itu tujuan saya. Tapi saya menyadari bahwa apa yang Anda tampilkan tadi, Julius, Hafid, siapa lagi tadi? Satu cewek, siapa tadi yang sudah presentasi? Saya, Bu. Chris, siapa namanya kan? Betul. Siapa Mbak moderator? Mia, Bu. Mia. Ya, Bu. Ya, nggak muncul sih. Buka videonya tuh. Ada di mana, Mia? Ya, Bu. Di mana nih? Di rumah? Di Samarinda atau di rumah? Di mana? Saya sekarang di Samarinda, Bu, di rumah. Ya, di Samarinda di rumah. Nah, munculkan. Ya, muncul dia, saya juga bisa melihat. Mana tahu nanti kita ketemu di jalan. Tapi pakai masker ya, kalau di jalan tak kelihatan. Ya, Mia, terus yang mana lagi? Diandra. Itu hadir nggak? Diandra. Hadir, Bu. Iya, munculkan videonya dibuka. Iya. Nanti Hafid yang terakhir, Ceria Pasar Ibu. Apriamus nih dari tadi nih ada Apriamus. Ada hadir Andi Dalu. Nah, kenapa ditutup videonya? Iya. Andre. Iya, Bu. Iya, di mana kali Andre? Saya ada di Muaracalong, Bu, di kampung. Di Muaracalong. Jauh. Bagaimana ininya? Sinyalnya bagus? Alhamdulillah untuk sekarang ini bagus, Bu. Bagus. Iya, tidak ada hambatan. Siapa lagi? Suyardi. Di mana Suyardi? Di Samarinda, Bu. Di Samarinda. Di jalan mana? Di Gunung Linggai. Gunung Linggai. Iya. Ya, jauh dari saya di Lobakung. Ada yang tinggal Lobakung? Lobakung Sungai Kunjang. Tidak ada. Yang ada dosen kita Pak Kusmayadi Lobakung. Sudah pernah masuk Pak Kusmayadi. Tetangga saya. Enar luas. Di mana Enar? Di kampung, Bu. Di mana kampung? Longlore. Longlore. Longlore, aku jauh sekali ya. Longlore dia di Kutai Barat.
Bukan Bu, di Kalimantan Utara Bu. Oh, di Kaltara. Iya. Ya, alhamdulillah lah bisa kita dapat bergabung ya. Jadi tidak hanya hari ini saja, nanti pertemuan yang akan datang saya minta lagi yang menjadi moderator siapa, yang presentasi nanti siapa, ya, sampai selesai mata kuliah kita, ya, sampai selesai. Karena apa? Nanti kenapa saya ingin semuanya nanti presentasi, semuanya nanti membuat. Ya. Nah, kalau boleh, kalau bisa kita singkat, disingkat saja, kan 1 minggu waktunya, disingkat saja. Misalnya menjadi 2 lembar, 2 halaman, 2 slide aja, ya kan? Saya kira 5 menit terlalu lama, 2 menit atau 3 menit. Kenapa? Ya, kemudian sebutkan judulnya, temanya apa, pendahuluan itu latar belakangnya apa. Ya, tadi ada bicara juga tentang undang-undang, bicara tentang apa namanya, peraturan, boleh. Dasarnya, lalu langsung pembahasan apa yang Anda tahu tentang manajemen. Misalnya bagaimana pelayanan publik di kampung saya, di desa apa, kan bisa ada kantor desa. Kantor desa kita bagaimana? Itu cerita itu, ya, nggak sulit-sulit. Oh, di kampung saya kalau mau ngurus KTP atau mau ngurus apa namanya, kartu keluarga bapak saya atau gimana, kok lama sekali ya, padahal begini. Ada pengalaman itu, ada kantor kepala desanya tapi tidak ditempati sebagai layanan publik, mungkin bisa di rumah, itu di desa ada, nggak apa-apa, itu satu pengalaman kita. Oh, kalau begitu tidak maksimal nih pelayanan publiknya, karena melayani di rumah ya, sudah ada sarana dan prasarananya, kenapa? Ya. Karena itu masyarakat menuntut kepada kita, ya, terutama kepada pemerintah, ya, sebagai wujud hormatnya kepala desa, ya, memberikan pelayanan yang berkualitas, karena sebagai birokrasi itu adalah suatu kewajiban, ya. Hak masyarakat menuntut untuk diberikan pelayanan yang terbaik. Ya, jadi saya senang sekali ada sudah 3-4 ya dengan Afid tadi bicara tentang yang saya ketahui pelayanan publik itu ini, dasarnya ini, ada yang katakan dasar atau langsung dan publik itu seperti apa, proses tadi katanya tuh dari makalah siapa, proses, ya. Proses untuk apa itu? Proses pelayanan yang dasar dari seni, ilmu pengetahuan dan seni. Ya, kenapa melayani manusia? Manusia mempunyai apa namanya, perasaan yang berbeda, pendapat yang berbeda. Misalnya Aprianus masuk pergi satu ke kantor untuk meminta layanan, misalnya membuat surat pengantar untuk sebagai apa, surat pengantar nanti kepada kampus mengatakan bahwa Aprianus tidak bisa keluar dari tempatnya karena banjir dan sebagainya. Oh, lambat sekali, ya, 1 minggu ditunggu-tunggu sampai sudah banjirnya sudah turun, suratnya belum muncul. Ini kenapa? Karena masyarakat selalu menuntut pelayanan yang terbaik. Ya, jadi banyak sekali tadi yang dipaparkan tadi itu adalah satu proses, ya, yang Anda paparkan, yang Anda cari. Saya lihat tadi ada yang bukan lagi apa namanya, dia ada di fotokopi aja deh, gitu sudah. Manajemen adalah ini, ya apa-apa, nggak apa-apa, nanti kita diskusikan di sini, ya. Kita proses belajar mengajar kita itu seperti itu. Baik,
Ada berapa waktunya lagi untuk tanya jawab? Disediakan waktunya tanya jawab, Pak moderator? Di sini ada beberapa pertanyaan Ibu dari di chat sama teman-teman. Iya. Apakah kita akan langsung jawab aja Ibu? Iya. Pertanyaan dulu, baru ada jawab. Jadi yang bertanya. Jadi kewajiban kita saya mengharapkan bantuannya catat siapa yang bertanya. Mengenai isi pertanyaan tidak perlu. Siapa yang bertanya, kemudian siapa yang menjawab. Pasti pemaparnya yang menjawab kan, ya, karena dia memaparkan materi. Siapa yang bertanya, ya, gitu. Mudah-mudahan saya ingin melihat kita ini presentasi kita ini mendapatkan suatu tanggapan dari teman-teman, ya, jangan takut salah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Silakan dilanjutkan pandu tanya jawab dengan waktu yang kita atur, ya. Yang bertanya silakan berapa saja. Kalau semua juga ada sempat bertanya, boleh bertanya. Tapi pertanyaan singkat, lalu dijawab juga singkat oleh pemapar. Ya. Baik, terima kasih ya. Saya serahkan kepada moderator. Silakan lanjut. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya mengingat waktu kita sampai 11.15, mungkin ya. Lebih baik keluar satu materi ya Bu, pertanyaan mungkin minggu depan atau kapan bisa dilanjutkan atau bagaimana Ibu? Oh iya, baik, saya terima saran Katin. Bukan, dia bukan Katin sekarang nih, moderator host menyatakan bahwa tanya jawab kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya. Jadi masih ada 15 menit ya. Ya. Baik, sebelumnya saya masih mengingatkan absen kita, karena absen inilah yang bukan sering kewajiban kita untuk menyampaikan kepada kita. Ya, kita jujur saja menyampaikan bahwa siapa yang hadir pada hari ini, ya, kemudian absennya ada, kemudian yang tidak hadir hari ini dengan alasan apa. Ketika alasannya itu tepat dan katakanlah ya masuk akal lah, misalnya jaringan atau saya tidak bisa masuk ke dalam dari ini misalnya seperti itu, tapi ya kalau tepat alasannya saya persilahkan Kaping dan wakil Kaping sekretaris yang memberikan apakah itu diberikan izin atau diberikan ketidakhadirannya tanpa penjelasan, saya serahkan. Saya serahkan saja tanggung jawab ini kepada Kaping, wakil ketuanya, sekretarisnya. Kalau ada yang tidak hadir, tapi saya harapkan ketidakhadiran itu adalah merupakan tanggung jawab pribadi yang tidak hadir itu, bukan tanggung jawabnya Kaping. Kaping hanya mungkin melaporkan saja kepada saya melaporkan ke fakultas karena kita punya tanggung jawab sama-sama, ya itu. Kemudian yang kedua mengenai itu pertanyaan-pertanyaan tadi, saya apakah bisa moderator menyimpulkan maka bukan pertanyaan kan belum ada paparan yang disampaikan tadi. Nah, apakah bisa disimpulkan? Kalau tidak, nanti kita ketemu kesimpulannya, nanti kita ketemu di minggu depan, ya. Nah, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa yang kita bahas, yang kita paparkan hari ini, kita sudah menyelesaikan satu pembahasan. Ada 6 pembahasan manajemen pelayanan publik itu ada sempat mencatat hari ini kajian apa ini?
ada beberapa kajian yang dalam pembahasan kita, yaitu kajian normatif. Ada yang catat? Belum? Baik, kalau memang belum, ya ini adalah satu pembahasan kajian normatif mengenai pelayanan publik di Indonesia. Jadi kita selesaikan sudah satu-satu. Jadi tadi saya ingin menyimpulkan, memakai waktu yang 15 menit itu tadi. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan. Itu tadi inti daripada paparan teman-teman kita. Membutuhkan pelayanan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Ya. Sebelum kita lahir, kita sudah membutuhkan pelayanan. Siapa yang memberikan pelayanan kita ketika kita dalam rahim ini? Siapa yang memberikan pelayanan kepada kita? Pertama. Ayo teman-teman. Ibu. Jika kita ada dalam rahim ibu dan mau keluar, pindah ke dunia ini, Dokter, Bu. siapa yang memberikan pelayanan? Dokter, Ya? Bu. Dokter bidang Salah Bu, bidan Bu, bukan dokter, bidan. dan ya boleh. Saya sebagai dokter mengakuinya, Bu, bahwa saya melayani orang yang mau Nah, melahirkan. iya. Belum lagi keluar, ibu sudah terus datang minta layanan kepada bidan, dokter, ya kan? Ibu hamil itu selalu ke dokter, kan? Ke bidan. Sudah. Jadi itulah pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan yang tidak bisa dari kehidupan manusia. Lahir, kemudian sakit lagi, ya, dewasa, lansia, dan seterusnya. Masyarakat selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas pada birokrat. Kenapa? Pernah dengar nggak? Ini pelayanan publik ini, pelayanan Bu Camat, Pak Camat ini kok begini sama kita? Kepala desanya kok begini, tidak perhatian dan sebagainya. Kenapa? Mengingat bahwa pelayanan publik itu yang baik adalah merupakan hak masyarakat untuk mendapatkannya. Kenapa? Pemerintah itu, birokrat itu diangkat oleh siapa mengangkat dia? Yang menjadikan perawat, yang menjadikan bidan itu siapa? Biayanya dari mana? Dari masyarakat. Ya kan? Betul enggak? Ya, Bu. Benar, Bu. Betul. Nah, makanya itu kalau masyarakat menuntut pelayanan publik berkualitas, karena mengingat pelayanan publik yang merupakan hak masyarakat yang harus dilaksanakan. Kemudian apa itu pelayanan publik? Sudah tadi, pemenuhan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Negara didirikan oleh masyarakat, oleh publik. Negara kita ini salah satunya adalah apa? Negara bisa berdiri ketika punya rakyat. Kalau dia tidak ada rakyatnya, bagaimana negara kita? Siapa yang siapa dilayani oleh negara? Karena itu negara didirikan oleh publik atau masyarakat dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu wajib pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan publik oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara. Nah, aparatur negara itu enak-enak dia pakai mobil. Siapa anak pejabat di sini? Julius, anak pejabat di mana? Bukan Bu. Nah, itu bapak kita, pejabat-pejabat kita, kepala desa dapat rumah, camat dapat mobil, itu dari siapa? Dari publik, dari masyarakat. Ya. Lalu karena dia sudah dapat fasilitas dari masyarakat, maka dia harus pengabdiannya kepada masyarakat harus betul-betul tulus dan ikhlas, ya. Begitu. Ini yang kita bicarakan ini ya, kajian
normatif pelayanan publik di Indonesia adalah kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Catat itu. Nanti Anda catat itu, nanti penjabarannya, pembahasannya silahkan cari. Saya khawatir kalau nanti ada dalam kuis, ada dalam UTS kita. Jadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengatur tentang pelayanan publik. Catat nak ya, supaya nanti ketika ada kuis kita. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diatur dalam undang-undang. Tidak boleh. Dia memberikan pelayanan kepada kita harus sesuai dengan undang-undang. Yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. Ya tadi disebutkan oleh teman-teman kita adalah itu pelayanan jasa, atas jasa, barang, atau administratif. Tadi ada yang memaparkan tadi. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 juga pasal 4 nih. Nah, catat tuh sedikit. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 4 penyelenggaraan pelayanan publik seperti apa? Tadi dikupas dalam beberapa kata. Pelayanan publik adalah kepentingan umum. Artinya karena kepentingan umum, apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, pemerintah, birokrasi harus memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, kepastian hukum. Harus berdasarkan hukum. Negara kita negara hukum. Jadi tidak mau kita pelayanan yang diberikan oleh birokrat, oleh pemerintah misalnya seperti itu, oleh negara ini tidak berdasarkan hukum. Ketika dia salah memberikan, dia harus apa dia? Bertanggung jawab berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian kesamaan hak, tadi ada yang mengatakan itu. Bahwasanya pelayanan yang diberikan tidak memuaskan. Karena kalau orang yang kaya, kalau orang bayar, pelayanannya bagus. Recording stopped. Kemudian keseimbangan hak dan kewajiban. Ya, apa yang dimaksud dengan keseimbangan hak dan kewajiban yang diatur? Masyarakat punya hak untuk menuntut, untuk mengatakan ini tidak puas, pelayanan ini tidak prima, pelayanan ini tidak sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Boleh diatur. Duh.